Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sebenarnya masalah itu begitu-begitu aja. Tidak ada masalah yang benar-benar besar dan tidak ada masalah yang benar-benar kecil. Cuma kenapa masalah itu terkadang kita jadikan sebuah beban yang berat. Sebenarnya terletaknya itu bukan di masalahnya, tapi di kita. Sebenarnya masalah pun seperti itu. Masalah itu ibarat Hai lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kami Turin Fan Channel dalam pembahasan arti dan makna cinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lovers, tidak sedikit dari kita itu biasanya suka mengeluh. Mengeluh tentang hidup ini. Entah itu tentang masalah percintaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Lovers, tahukah kamu kenapa mereka mengeluh? Mereka mengeluh itu karena mereka merasa hal itu adalah sebuah masalah. Dan mereka merasa masalah itu adalah sebuah beban. Sampai sini apakah itu salah? Bisa salah dan bisa juga benar. Maksudnya begini. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sebenarnya masalah itu begitu-begitu aja. Tidak ada masalah yang benar-benar besar dan tidak ada masalah yang benar-benar kecil. Maksudnya beginilah. Allah sudah ngasih masalah itu sesuai takaran kita. Cuma kenapa masalah itu terkadang kita jadikan sebuah beban yang berat. Sebenarnya terletaknya itu bukan di masalahnya, tapi di kitanya. Untuk lebih mudahnya kita buat analogikan seperti masalah itu ibarat seperti air yang pahit. Setetes air yang pahit, ya kita ambil contoh brotowali lah. Karena brotowali itu salah satu ya cairan yang cukup pahit. Dan kita atau cara menyikapi atau pikiran kita itu seperti segelas air. Seperti segelas air. Kamu bayangin aja bagaimana jika bratawali tadi kita celupkan pada air gelas ini. Kamu bayangin aja bagaimana rasanya jika bratawali itu, setetes bratawali itu kamu taruhkan pada segelas air sebegini. Baru kamu minum airnya. Kira-kira bagaimana rasanya air bratawali tadi? Pasti akan sangat pahit. Tapi jika saya kasih opsi kedua, kamu kasih setetes air bratawali tadi ke air 1 ember. Kira-kira bagaimana rasanya? Mungkin masih pahit. Cuma ada segitunya. Dan opsi yang ketiga, bagaimana kalau setetes bratawali tadi kamu taruh pada air 1 drum pada jumlah volume yang lebih besar? Bagaimana rasanya? Tentu dia akan lebih tawar. Dan pastinya dia akan lebih tawar daripada saat kamu menaruhkan tadi itu bratawali pada air yang 1 gelas. Sebenarnya masalah pun seperti itu. Masalah itu ibarat setetes air bratawali tadi yang jika ditaruh pada kamu, yang kelapangan dadanya kamu itu sempit, wawasan kamu itu sempit, dan cara pandang kamu itu sempit, pasti masalah itu akan terasa berat. Masalah itu akan terasa pahitnya. Dan semakin kamu rasa, pahitnya akan berubah menjadi, statusnya menjadi beban. Kenapa berubah status menjadi beban? Karena dia makin terasa berat untuk kamu. Beda saat masalah itu kamu bisa selesaikan. Kenapa dia jadi beban? Beban itu sebenarnya terjadi karena dia berada di satu tempat secara
berkesinambungan terus-menerus. Begitupun masalah tadi. Kenapa dia bisa menjadi beban dan kenapa terasa berat? Karena kita tidak melepaskannya. Lalu sampai di sini, bagaimana solusinya? Jangan kita hanya membahas masalah, tapi tidak ada solusinya. Setidaknya ada 3 cara. Ada 3 cara simpel. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa keluar dari beban ini? Bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari beban ini atau minimal mengurangi? Yang pertama itu kurangi mengeluh. Lovers, tahu tidak? Kalau terkadang masalah yang kita anggap masalah sebenarnya bukan masalah, tapi menjadi masalah setelah kita mengeluh. Bagaimana? Paham? Sekarang kita ambil contoh. Biasanya kamu pergi ke sekolah atau kamu pergi ke kerja itu jalan kaki. Dan jarak dari tempat kamu ke sekolah atau ke tempat kerja itu sekitar ya 250 meter lah. Atau kalau terlalu dekat ya sekitar jarak-jarak 500 meter lah. Yang pada jarak segini itu biasanya kamu jalan kaki. Dan biasanya kamu enjoy jalan kaki. Tidak ada masalah dengan jalan kaki itu. Hanya saja suatu ketika ternyata teman kamu itu naik motor. Atau mungkin ada yang sebagian naik mobil. Saat itu hari pertama mungkin tidak masalah. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, 1 minggu, 1 bulan mulai muncul keluhan. Orang mah enak naik kendaraan. Saya kok jalan mulu. Padahal biasanya kamu enjoy. Cuma hari itu kamu ngeluh. Makin hari keluhan makin nambah. Saat kamu mulai mengeluh, saat itu mulai terasa capek. Padahal awalnya kamu enjoy, lama-lama capek. Berikutnya keluhannya makin tambah. Kok saya enggak punya? Selama ini tidak. Selama ini enjoy. Rasanya itu sedikit aja ada kesalahan atau masalah baru, mungkin debu kayak apa, itu menjadi beban untuk kamu. Dongkol. Padahal awalnya selama ini enjoy aja dan tidak pernah terjadi masalah. Dan untuk hal yang sebenarnya bukan masalah pun sekarang sudah menjadi masalah. Jadi sampai sini paham kan? Kalau sebenarnya terkadang masalah itu sebenarnya bukan masalah, tapi menjadi masalah setelah kita mengeluh. Jadi kalau ingin mengurangi masalah, salah satunya itu ya mengurangi mengeluh. Karena terkadang masalahnya bukan di masalah, tapi di mengeluhnya, sehingga dia jadi masalah. Yang kedua, tetap bersyukur. Minimalnya itu semakin bersyukur. Kenapa hal yang tidak masalah tadi menjadi masalah? Kenapa jalan kaki yang tadinya happy itu bisa menjadi masalah? Karena kita mengeluh. Dan kenapa kita mengeluh? Karena kita kurang bersyukur. Lingkaran ini selalu berputar. Dia tidak akan pernah lepas. Kalau kamu mengeluh, kamu tidak akan bersyukur dan semakin kurang bersyukur. Tapi selama kamu bersyukur, kamu akan kurang mengeluh. Dan untuk kamu yang merasa terlalu banyak masalah, cobalah bersyukur 21 hari untuk 20 hal yang bisa kamu syukuri di sebelum dan sesudah kamu tidur. Lakukan ini 21 hari setiap hari sebelum dan saat bangun tidur. Terserah apa aja yang mau kamu syukuri. Mungkin alhamdulillah saya sudah bangun pagi, alhamdulillah masih bangun, alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Pokoknya apa aja, apapun yang bisa kamu syukuri saat itu, syukuri. Cuma ingat, lepas dari apapun masalahnya, pokoknya syukuri apa yang bisa kamu syukuri saat itu. Cuma ingat, minimal 20. Dan lakukan bersyukur itu tanpa mengeluh. Setelah itu, pada hari yang sama, hindari yang namanya mengeluh.
Lakukan 21 hari dan kamu rasakan apa bedanya. Solusi apa yang akan kamu dapat. Tapi kalau misalkan ada yang sudah pernah mencoba, apapun hasilnya, saya persilahkan untuk komentar di bawah dan kita sharing. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga adalah fokus pada solusi. Kenapa masalah itu menjadi beban? Dan kenapa beban itu menjadi berat? Karena terkadang kita cuma bisa mengeluh. Dan kita lupa pada solusi. Salah satu solusinya tadi, ya bersyukur. Dan kurangi ngeluh. Dan itu adalah kunci dasar untuk kamu keluar dari masalah kamu. Kenapa? Karena apapun masalah kamu, itu tidak akan terselesaikan, minimal tidak akan maksimal kamu selesaikan kalau kamu masih mengeluh. Lalu kenapa saya sarankan dan mulai dari kurangi mengeluh, hindari mengeluh? Karena apapun solusinya tidak akan pernah selesai atau minimal tidak akan pernah maksimal jika kamu masih mengeluh. Lalu hindari mengeluh, lalu fokus pada solusi. Kenapa harus hindari dulu mengeluh baru fokus pada solusi? Dan kenapa tidak langsung fokus saja pada solusi? Karena kalau kamu masih ngeluh, otak kamu itu masih butak, belum bisa jernih, masih butak. Jadi jernihkan dulu pikiran kamu, kurangi dulu mengeluh, hindari dulu mengeluh, supaya otak kita itu bisa menjadi jernih untuk berpikir. Setelah itu baru apapun masalah kamu baru bisa dipecahkan. Setelah bisa pecah baru pasti ada solusi untuk semua masalah. Jadi apapun masalahmu, hadapi dengan 3 hal. Hadapi dengan 3 cara. Hindari mengeluh, kurangi mengeluh. Perbanyak bersyukur dan tetap bersyukur. Dan fokus pada solusi. Insya Allah apapun masalahmu akan selesai. Karena tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena tidak ada satupun masalah tanpa solusi. Bagaimana sampai sini paham kan? Kalau sebenarnya kadang masalah kamu itu bukan sebuah masalah, tapi kitalah yang membuat menjadi masalah. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Motivasi dan informasi-informasi unik dan menarik seputar arti dan makna cinta. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Septadi Soeharto dari Turun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.